Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribuan Arliansa dari kelas H angkatan 2023 dengan NIM 23030102556. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas 1 pertemuan 2 di mata kuliah komunikasi antarpersonal. Langsung saja kepada topik yang saya bahas. Nah, di sini apa itu komunikasi? Nah, komunikasi adalah proses bertukar informasi antara dua orang atau lebih agar mencapai pemahaman yang sama. Nah, untuk berproses dari komunikasi tersebut berjalan dua arah. Misalnya berbicara dengan orang dan orang lain mendengar, lalu mereka merespon agar kamu ikut paham. Jadi prosesnya ada yang berbicara dan ada yang mendengar. Nah, agar proses ini berjalan, ada beberapa elemen kunci yang terlibat. Contohnya, pengirim pesan atau komunikator, pesan itu sendiri, media penyimpanan, penerima atau komunikan, dan respon atau feedback. Nah, itu adalah salah satu bentuk komunikasi dan prosesnya agar berjalan. Nah, ciri-ciri komunikasi antar personal itu terdapat dua, dan di antaranya yaitu terjadi antara dua orang atau lebih, terus ada interaksi langsung, mengandung umpan balik atau feedback, dan atau bisa disebut dengan respon, bersifat pribadi dan mendalam. Bisa juga menggunakan bahasa verbal dan non-verbal, misalkan kata-kata, ekspresi wajah, dan gestur gerak-gerik tubuh. Nah, contoh komunikasi antar personalnya yaitu ngobrol sama teman, diskusi dengan dosen, ataupun bisa disebut dengan wawancara kerja juga. Nah, mengapa kita butuh berkomunikasi? Karena komunikasi itu sangat penting. Dan mengapa kita butuh berkomunikasi? Nah, pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan interaksi. Dikarenakan manusia itu adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri dan harus berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, yang kedua, kita berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti mencari kasih sayang, menjadi bagian dari kelompok atau inklusi, dan memiliki pengaruh. Yang ketiga, komunikasi juga merupakan jalan untuk mencapai kebutuhan hidup lainnya menurut hierarki Maslow, mulai dari kebutuhan fisiologis, keamanan sosial, hingga tahap aktualisasi diri. Nah, faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal terdapat 4, yaitu emosi dan perasaan, yang kedua kepercayaan, ketiga cara berbicara atau intonasi bahasa, dan yang keempat itu lingkungan sekitar. Nah, tujuan dari komunikasi interpersonal itu menjalin hubungan yang baik, menyampaikan informasi, mempengaruhi atau meyakinkan orang lain, memahami perasaan atau pikiran orang lain. Nah, jadi komunikasi antarpersonal itu dapat digarisbesarkan adalah bentuk komunikasi yang terjadi secara langsung antar individu dari orang ke orang. Nah, penerapannya sangat dekat dengan keseharian kita. Contohnya, saat sedang santai ngobrol dengan teman, atau saat mencurahkan isi hati alias curhat yang tadi saya sudah sampaikan ketika ciri-ciri komunikasi antarpersonal itu. Nah, tujuan dari komunikasi antarpersonal menjalin hubungan yang baik juga kan tadi sudah. Nah, untuk kemampuan ini sangat krusial saat sedang berdiskusi. Misalnya ketika kamu sedang saling bertukar pikiran sama teman untuk menyelesaikan troubleshooting error di proyek web, kamu agar tidak jadi salah paham. Nah, selanjutnya fungsi komunikasi antarpersonal itu juga ada. Nah, yang pertama ada fungsi sosial. Nah, fungsi sosial yaitu membangun hubungan dari orang ke orang. Terus kedua, fungsi ekspresif. Bisa dikatakan sebagai menyampaikan perasaan ataupun isi hati yang bisa disebut yang tadi, yaitu seperti alias curhatan. Nah, ketiga, fungsi instrumental yang mempengaruhi orang lain, misalkan seperti
demo ataupun seperti yang hal yang sebagainya lainnya. Yang keempat, fungsi informatif, yaitu memberi atau menerima informasi. Nah, adapun hambatan-hambatan dari komunikasi personal yaitu yang pertama ada salah paham atau yang bisa disebut dengan miscommunication, yang kedua kurang percaya diri, ketiga emosi tidak stabil, keempat perbedaan bahasa, yang kelima gangguan lingkungan ataupun ada berisik dari gangguan yang lainnya, yang keenam adalah kurang fokus mendengar atau pikiran kita lagi di mana sehingga ketika ada yang sedang berbicara komunikasi kepada kita pikirannya kemana-mana, nah itu bisa termasuk dari hambatan komunikasi interpersonal. Nah, cara meningkatkan komunikasi interpersonal juga ada beberapa caranya, yaitu mendengarkan dengan baik agar itu juga bisa kita menghargainya, terus jujur dan terbuka, menggunakan bahasa yang sopan dan jelas, keempat memahami bahasa tubuh, kelima mengontrol emosi, dan keenam memberi feedback yang baik. Nah, untuk kesimpulan daripada komunikasi personal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena berperan dalam membangun hubungan, menyampaikan informasi dan memahami orang lain. Setidaknya komunikasi yang efektif akan menghasilkan hubungan yang harmonis dan minim konflik. Selanjutnya, ada pun menurut para ahli komunikasi personal juga adalah menurut Joseph Adevito, komunikasi antara dua orang yang memiliki hubungan jelas. Nah, yang kedua ada Effendi. Nah, komunikasi personal adalah komunikasi yang berlangsung secara tatap muka sehingga memungkinkan adanya respon langsung. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan dan presentasi mata kuliah komunikasi interpersonal dari mulai pengertian, ciri-ciri, fungsi, hambatan, dan yang berhubungan dengan komunikasi interpersonal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya ketahui. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena kesalahan itu murni dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.